Nama saya Basilius Sugento, NIM 1710416408, kelas pagi S1 semester 7. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan manajemen pemasaran internasional yang diberikan dosen pengampu Adi Musalim SEMM. Langsung saja saya akan bacakan soal nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berikan contohnya. Di sini pemasaran internasional yaitu kinerja atau kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan. Contohnya adalah pemasaran luar negeri yang dipasarkan di luar negeri yang menyeluruh, yaitu menjual tentang apa yang dipromosikan di luar daerah. Berikutnya soal nomor 1 yang bagian B, apa perbedaan pemasaran internasional dan pemasaran global. Di sini pemasaran global mengandung pengertian yang sama yang sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya, dan bukan bagi kita para akademisi. Pemasaran global, istilah tersebut sering dianggap sama artinya bila kita sedang membicarakan suatu yang umum berkaitan dengan konteks pasar di luar jangkauan. Dan pengertian mengenai istilah internasional dan global baru jelas perbedaannya bila kita menggunakan kedua istilah tersebut dalam kaitan dengan jenis-jenis perusahaan yang bergerak di pasar luar negeri, yang tentu saja akan terdapat strategi pemasaran serta aspek-aspek lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yang soalnya adalah mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional. Di sini mengapa suatu perusahaan perlu menjalankan manajemen pemasaran internasional? Karena manajemen pemasaran internasional diperlukan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mengembangkan strategi pemasaran yang cukup luas, di sini secara internasional. Selanjutnya soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Faktor pendorongnya ada beberapa. Yang pertama ialah penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Faktor yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan selera. Yang keempat, perbedaan iklim. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keenam, kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negeri. Yang selanjutnya soal nomor 4, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan. Di sini definisi hambatan perdagangan internasional yaitu ada beberapa. Yang pertama, tarik atau bea cukai. Yang kedua, kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk mengatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. Yang ketiga, subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. 4, muatan lokal. Yang selanjutnya, peraturan administrasi, peraturan anti dumping. Soal selanjutnya yaitu nomor 5, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Di sini jawabannya, alasan untuk perusahaan melakukan segmentasi pasar adalah yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan, dan juga agar lebih terarah
serta sumber daya pada perusahaan juga bisa dipakai secara efisien dan efektif. Selanjutnya soal nomor 6, jelaskan strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global. Di sini jenis-jenis segmentasi pasar dalam bisnis. Ya, jawabannya ialah nomor 1, periksa neraca Anda. Anda harus memahami bahwa memperluas secara geografis adalah urusan yang mahal, karena Anda harus menyewa kantor baru. Yang kedua, tahu pasar baru. Di sini pasar asing dapat sepenuhnya berada dari pasar di negara asal Anda. Yang selanjutnya, buat rencana bisnis yang solid. Di sini Anda perlu membuat rencana bisnis yang solid untuk memberikan arahan pada bisnis Anda di negara asing. Yang poin 4, buat rencana pemasaran yang agresif. Di sini Anda mungkin telah meluncurkan produk atau layanan terbaik dunia, tetapi sayangnya tidak ada yang akan membeli kecuali Anda menjalankan mengapa Anda yang terbaik. Pemasaran adalah suatu keharusan untuk membayar suatu data tentang produk atau layanan. Yang poin 5, memiliki rencana untuk meningkatkan modal. Di sini tak perlu dikatakan meluncurkan bisnis Anda di negara asing Anda adalah upah yang mahal. Dan soal yang nomor 7, mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pendorong pertumbuhan pemasaran global? Di sini pertumbuhan ekonomi dunia, alasan yang membuat pertumbuhan ekonomi dunia dapat mendorong kemajuan pemasaran secara global yaitu dapat menciptakan peluang usaha atau bisnis yang dapat mendukung suatu perusahaan dapat berkembang secara global, dapat mengurangi perusahaan asing yang masuk ke perekonomian lokal. Selanjutnya saya akan mereview dari 2 video yang diberikan, itu video 1 dan video 2. Yang pertanyaannya adalah, yang pertama, apa judul dari kedua video tersebut? Di sini judul video 1 adalah pemasaran internasional PS pemasaran global, dan judul video yang kedua adalah memasuki pasar internasional dengan standar ISO 9000, sistem manajemen mutu. Dan soal nomor 2 dari video tersebut, ya, kedua video tersebut ialah siapa pembaca dari kedua video tersebut. Di sini pembaca dari video 1 adalah yaitu Parastia Salasbilah. Yang kedua Sofiah Nurul Ratsmi. Yang ketiga Widya Mutiara Sari. Dan pembaca dari video 2 adalah yang pertama Erika Nada, Gusti Agung SKM, Nabila Gusti P, Rinaldi Gurvanimus P, Usi Uswatun Hasanah, Yaser Budawi. Dan soal nomor 3 dari video tersebut, 2 video tersebut adalah apa yang dijelaskan dalam kedua video tersebut. Di video 1 menjelaskan tentang pengertian internasional dan global, dan juga menjelaskan tentang definisi pemasaran internasional dan global, WHY Go internasional, jenis-jenis pemasaran internasional, dan tripologi pemasaran internasional atau multinasional dan global. Dan juga menjelaskan tentang ciri khas tiap dekade integrasi global. Itulah yang dijelaskan dalam video 1. Dan di video 2 menjelaskan tentang, yang pertama ialah tentang standar
ISO dalam perdagangan, yang kedua menjelaskan tentang pasar tunggal Eropa, yang ketiga menjelaskan tentang ISO 9000, yang keempat tentang aspek mutu. Selanjutnya soal nomor 4 di dalam kedua video tersebut ialah apa yang saudara dapatkan dari kedua video tersebut dan teori-teori apa saja yang Anda dapatkan. Di sini dalam video 1 saya banyak mengetahui banyak hal dari pemasaran internasional maupun global, baik itu pengertiannya, definisi dan pemasaran internasional dan global, juga jenis-jenisnya. Di penjelasan video 1 tersebut teori-teori yaitu teori topologi perusahaan pemasaran internasional dan global. Dan di dalam video 2 juga saya bisa memahami banyak hal tentang pemasaran internasional dengan standar ISO 9000. Di sini lebih menjelaskan tentang mutu. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.